Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 3 Fisiologi Hewan Akuatik, Prodi Aquacultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman akan membahas tentang materi nutrisi dan sistem digesti pada ikan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Arfian Praniza dengan NIM L1B 021082. Kemudian ada Muhammad Keis Adam Gifari dengan NIM L1B 021072. Dan Syafiq Nur Arifin dengan NIM L1B 021086. Oke, selanjutnya yang pertama, nutrisi pada ikan. Nutrisi dibutuhkan dalam proses pertumbuhan ikan agar dapat hidup dengan sehat. Beberapa nutrisi yang harus ada pakan ikan adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. 5 bahan tersebut merupakan nutrisi yang dibutuhkan ikan untuk dijadikan energi tumbuh dan juga berkembang. Selanjutnya yaitu protein. Sekitar 50% dari kebutuhan kalori yang diperlukan oleh ikan berasal dari protein. Bahan ini berfungsi untuk membangun otot, sel-sel, dan jaringan tubuh, terutama bagi ikan-ikan muda. Kebutuhan protein sendiri bervariasi, tergantung pada jenis ikannya. Meskipun demikian, protein adalah unsur kunci yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan pada seluruh jenis ikan. Pada umumnya, kebutuhan ikan terhadap protein dapat digolongkan secara garis besar sebagai berikut. 15-30% dari total pakan bagi ikan-ikan herbivora dan 45% bagi ikan karnivora. Sedangkan untuk ikan-ikan muda diperlukan diet dengan kandungan protein sebanyak 50%. Selanjutnya lemak. Lemak merupakan sumber utama energi pada ikan. Lemak tersimpan dalam jaringan dan berfungsi untuk menjaga stamina ikan yang bersangkutan. Selain itu, juga sebagai media penyimpanan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Pada makanan ikan, lemak direkomendasikan supaya tidak terlalu tinggi kandungannya. Bahkan, ikan-ikan pemakan daging pun karnivora membutuhkan lemaknya tidak lebih dari 8%. Sedangkan ikan-ikan herbivora kebutuhannya tidak lebih dari 3%. Kelebihan lemak pada ikan diketahui dapat menyebabkan kerusakan hati, menyebabkan timbulnya beberapa penyakit, dan sering menimbulkan kematian dini. Ikan sering mengalami kesulitan untuk mencerna lemak-lemak keras, seperti yang terdapat pada daging sapi, karena lemak yang jenuh bisa membahayakan ikan. Oleh karena itu, lemak keras tersebut perlu dihindarkan. Sedangkan lemak-lemak jamak tak jenuh, seperti terdapat pada artemia, sangat mudah dicerna dan diketahui dapat memicu pemijahan. Selanjutnya karbohidrat. Pada ikan, karbohidrat diperlukan untuk pertumbuhan dan energi. Meskipun demikian, ikan tidak memerlukan karbohidrat dalam jumlah besar pada makanannya. Kebanyakan karbohidrat diketahui malah dapat menghambat pertumbuhan ikan. Hal ini tampaknya berkaitan dengan kenyataan bahwa kandungan kadar karbohidrat yang tinggi pada makanan ikan sering berkaitan dengan rendahnya kadar nutrisi esensial lainnya. Lalu mineral. Mineral pada ikan diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan bahkan sisik. Mineral utama yang diperlukan adalah kalsium dan fosfor. Selain itu, mereka juga memerlukan besi, iodin, magnesium, natrium, kalium, tembaga, dan seng. Kalsium dapat dijumpai pada air-air berkesudahan tinggi, sedangkan fosfor bisa dijumpai pada tanaman air. Apabila air yang digunakan berkesudahan rendah,
dan dalam akuarium tidak ada tanaman airnya, maka sangat penting untuk memberikan tambahan mineral pada makanan ikan. Tulang dan daging merupakan sumber kalsium dan fosfor yang baik. Meskipun demikian, mereka bisa juga dijumpai pada makanan kering yang berkualitas baik. Selanjutnya, vitamin. Penyimpanan dalam freezer dapat mengawetkan kandungan vitamin, tetapi dianjurkan untuk membeli pakan ikan yang digunakan dalam waktu dekat. Vitamin utama yang diperlukan oleh ikan adalah A, D3, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12, H, M, dan inositol. Banyak para pehobi ikan hias yang tidak tahu peranan penting vitamin dalam kesehatan ikan. Kekurangan vitamin A misalnya dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi terhambat dan dapat menyebabkan terjadinya tulang punggung yang melengkung. Vitamin E dan vitamin A merupakan faktor penting untuk menjaga ikan berada dalam kondisi prima untuk memijah. Vitamin K merupakan vitamin penting dalam pengumpulan darah. Vitamin B1, B2, dan B6 penting untuk pertumbuhan normal. Vitamin B3 dan C diperlukan dalam proses pencernaan yang baik. Vitamin C juga diperlukan dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin B5 dan M secara bersama-sama merupakan faktor utama dalam proses metabolisme. Kekurangan vitamin H dapat mengurangi pembentukan sel darah dan menyebabkan anemia. Serat relatif banyak dijumpai pada sayuran. Meskipun dalam jumlah sedikit dapat membantu proses pencernaan. Serat tidak boleh diberikan terlalu banyak. Ikan karnivora bahkan tidak bisa mencerna serat sama sekali. Dan direkomendasikan kandungannya pada makanan karnivora tidak lebih dari 4%. Sedangkan untuk ikan herbivora dianjurkan untuk memberikan serat dengan kadar 5-10%. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem digesti ikan. Yang pertama kita mulai dari pendahuluan. Definisi dari sistem digesti merupakan proses penyerdanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan berbagai jenis ikan memiliki perbedaan pada morfologi dan fungsinya. Saluran pencernaan pada ikan karnivora lebih pendek daripada ikan herbivora. Ikan herbivora memiliki usus yang lebih panjang, yaitu sampai 3 kali panjang tubuhnya, karena bahan makanan nabati lebih sukar untuk dicerna. Secara umum, alat pencernaan pada ikan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ikan berturut-turut dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pencernaan. Proses digesti pada ikan pertama dimulai dari mulut dan rongga mulut, di mana rongga tersebut berfungsi sebagai alat pengambil makanan dan biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Untuk memperlancar proses penelanan, ikan dapat memproduksi lendir yang diproduksi oleh kelenjar epitel yang ada di rongga mulut yang dibantu oleh kontraksi otot yang ada di dinding mulut. Oke, selanjutnya untuk organ pencernaan pada ikan. Pada ikan filter feeding, faring berfungsi sebagai tempat penyaringan makanan dan untuk letaknya faring ini terletak pada insang bagian dalam. Selanjutnya makanan akan melewati esofagus. Esofagus ini merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa. Setelah melewati esofagus, makanan akan melewati lambung. Ketika makanan sampai di lambung atau ventriculus, maka makanan akan ditampung dan dicerna secara kimiawi dan masuk ke bagian bernama pylorus atau bagian depan usus yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran makanan yang sudah dicerna untuk diteruskan ke usus. Setelah mencapai usus, makanan akan sampai pada organ pencernaan terakhir yang bernama rektum. Untuk rektum ini berfungsi dalam penyerapan air dan ion, dan yang terakhir makanan akan tiba di anus yang mana merupakan saluran pembuangan sisa-sisa makanan. Oke, yang terakhir kita masuk ke kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada ikan terdiri dari 2 kelenjar, yaitu hati dan pankreas. Nah, untuk kelenjar hati ini berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein serta tempat memproduksi cairan empedu.
Sedangkan pankreas berfungsi sebagai organ yang mensekresikan enzim yang berperan dalam proses pencernaan seperti enzim protease, amilase, kitinase, dan lipase. Makan nasi uduk campur ikan. Paling enak minumnya Nutrisari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.